Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Hari ini saya akan membahas sebuah produk terbaru dari Iroli lagi yang bermain di kelas kecil men. Jadi hari ini studio sudah ada satu buah reel Iroli Dogma. Sekarang sebelum kita unboxing, saya akan baca-baca mantra dulu untuk reelnya ini. Untuk model dia cuma dua ukurannya, di 500 dan juga di 800. Gear ratio 5.2/1. Lane capacity nanti akan saya cek. Max drag di 5 kg untuk size 500 dan 6 kg untuk size 800. Fitur-fiturnya one piece handle, instant reverse, air rotor, V-shape spool, carbon drag, salt water seal, nylon X body, kemudian ada pin slider guide, advance clicker, shield bearing, dan juga power handle. Ball bearing ada di 5 plus 1 ball bearing. Dan langsung aja akan kita unboxing. Dalam pembelian untuk reel Iroli Dogma ini, di sini kita dapat ada reelnya satu. Untuk reelnya ini kesannya terkesan klasik men. Nah, warnanya itu perpaduan ya. Jadi kelihatan kayak klasik-klasik gitu. Lalu di sini juga ada pouch untuk reelnya. Kemudian di sini ada spare juga. Spare-nya ini ada pin untuk safety line di bagian spool. Yang ini nih. Mana dia? Nah, ini nih. Buat bagian sini. Kemudian ada drag washer juga satu. Lalu ada skematik untuk reelnya, dan pada skematiknya ini di sini untuk ball bearing. Ball bearing tidak tertera ya untuk ukurannya. Nanti kita akan ukur manual aja untuk ball bearingnya. Dan di dalam sini udah kosong men. Dan dalam pembelian untuk reel Iroli Dogma ini, dia cuma keluar di dua size aja, di 500 dan juga di 800. Dan yang di tangan saya ini yang size 800. Untuk bagian bodi dan rotor pada reel ini bodi dan rotor dia harusnya menggunakan bahan apa ini? Bahan grafit sih harusnya ini. Karena di sini dia tidak tertera ya untuk bahannya. Jadi untuk bentukannya ini keren men. Bentukannya ini terbilang cukup anti mainstream ya. Jarang kita temukan pada reel-reel OEM pada umumnya. Nah, ini desainnya pun terkesan cukup klasik, terutama dari pemilihan warna. Warna hitam matte dipadukan dengan aksen berwarna silver. Nah, ini keren men. Nah, kemudian pada bagian bodinya ini dia menggunakan bahan non metal. Ini menggunakan bahan grafit sih harusnya. Untuk tingkat kekauan bodi pada saat saya pasang ke joran dan saya berikan tekanan, ini udah sangat cukup sekali. Untuk sebuah reel size 800 udah oke banget ini men. Kemudian pada bagian rotor dia juga menggunakan bahan grafit, dan di sini untuk tingkat kekauan rotor juga udah cukup nih. Ini udah baik sekali untuk sebuah reel size 800. Untuk jeda rotor, nah ini udah bener-bener nol jeda men. Padahal untuk reelnya ini dia berada di kelas low end dengan sistem non-switch one way, yang mana biasanya itu dengan kriteria yang seperti saya sebutkan dia pasti akan ada jeda. Tapi di sini bisa dibilang udah nol jeda sih. Dan untuk one way pada reel ini udah tidak pakai switch lagi ya. Udah non-switch one way. Kemudian pada bagian handle dia menggunakan handle berbahan metal, menggunakan handle dengan tipe two-piece, masih ada sambungan di sini. Pada bagian asnya ini dia menggunakan bahan dural nih. Nah, kemudian pada bagian knopnya dia menggunakan knop dengan tipe flat bar. Kemudian untuk knopnya ini di sini akan saya coba buka. Harusnya sih udah removable, bisa dibongkar pasang untuk knopnya. Nah, itu dia, bisa dibongkar pasang. Dan saya akan cek di bagian dalam. Kayaknya sih belum ada ball bearing sih. Karena untuk reel ini speknya 5 plus 1 ya. Nah, ini dia. Dia pakai support 2 bushing di bagian dalamnya. Untuk bushing di sini akan saya ukur. Size-nya itu ada di 3,5 kali 7 kali 2. Nah, kemudian untuk sistem pemasangan handle, dia udah screw in handle. Kemudian untuk sistem pengunciannya sih dia belum quick lock. Jadi pada saat dia udah padat kayak gini, dia masih bisa diputar, putar lagi. Dan saran saya sih pada teman-teman semua, kalau dia udah padat seperti ini, tambahin dikit aja. Nah, segini aja, udah jangan ditambah-tambah lagi. Karena itu bisa bikin dratnya nanti rusak men. Kemudian di sini untuk tingkat kepresisian drive gear ini udah cukup presisi, space-nya tipis sekali di sini. Kemudian untuk handle mantap, nggak ada oblak. Untuk rotor space-nya ada tipis sekali, space-nya ada. Stop and go enak banget men.
nggak ada jeda. Kemudian untuk handle-nya pun dia udah interchangeable ya. Jadi dia bisa dipasang sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Lalu lanjut di bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan bahan metal. Dan untuk spoolnya ini sih dia menggunakan tipe medium harusnya ini. Jadi untuk lubangnya ini dia nggak terlalu dalam dan juga dia bukan dangkal men. Dia ada di tengah-tengah. Untuk lebar spool di 12,45, kedalaman kurang lebih ada di sekitar 4,5 mili. Dan untuk diameter innernya di 28,49 mm. Lalu pada bagian bibir spool di sini dia udah menggunakan tipe V-shape dan sudah diberikan lapisan anodize untuk membuat permukaan di bagian bibirnya ini menjadi lebih licin hingga nanti kalau kena PE itu dia frictionnya kecil, men. Kemudian untuk tutup spool di sini dia terbilang 50-50, nggak terlalu ceper juga nggak terlalu tinggi. Kemudian pada bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal. Nah, ini ada karet sealnya, men. Lalu untuk spoolnya ini dia belum disupport sih, belum disupport dengan ball bearing support. Kemudian di bagian drag system di sini, nah ini belum disupport ya dengan ball bearing support. Bagian drag system terdiri dari 2 layer aja, karena untuk railnya ini kecil. Jadi dia pastinya pakai max drag yang kecil juga, men. Disesuaikan. Di sini untuk drag washer dia pakai bahan karbon. Karbonnya udah pakai premium karbon di sini. Karbonnya udah bagus. Kemudian juga ada dishwasher berbahan dural di sini. Dan untuk max drag rail ini di size 8000 berdasarkan spesifikasinya ada di 6 kg. Kemudian untuk kinerja dari drag system pada rail ini untuk setelan bawah atau setelan rendahnya sih enak. Empuk, men. Ya, empuk ini. Kemudian kita coba setelan tingginya. Iya, masih empuk, men. Jadi untuk kinerja dari drag systemnya ini sama kayak si Integra 800. Ini sangat empuk banget. Dan juga pada rail ini dia pada bagian drag washernya itu, di bagian dishwashernya. Dishwashernya itu dia menggunakan bahan dural. Yang dimana biasanya dengan menggunakan bahan dural ini dia akan memberikan kinerja drag system yang lebih smooth untuk pergerakannya. Terutama di bagian transisi antara dari spoolnya diam seperti ini ke spoolnya bergerak, men. Nah, ini benar-benar tidak ada lonjakan ataupun tidak ada feel kesetnya. Kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bell wire dengan desain yang cukup minimalis. Bell wire-nya menggunakan tipe one piece. Dengan tipe one piece seperti ini, untuk keuntungannya adalah bell wire akan menjadi lebih kokoh. Jadi kalau dia jatuh dan terbentur, seandainya bengkok tinggal kita bentukin lagi sesuai dengan bentukan asalnya dan dia akan kembali bekerja dengan sempurna. Kalau dia pakai sistem two piece ada resiko dia akan oblak di bagian sambungannya. Kemudian yang kedua adalah dengan bell wire dengan tipe one piece seperti ini dia akan menghantarkan main line masuk ke dalam line roller itu tanpa ada hambatan. Kalau di sistem two piece itu kalau bentukan dari bell wire ke two piece-nya itu nggak bagus, QC-nya nggak bagus, ada risiko dia nanti nyangkut di bagian sambungannya, men. Tapi ini udah bagus sih. Di bagian rotor di sini dia menggunakan bahan non metal, bahan grafit, dan untuk bagian bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Lalu untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka sudutnya seperti ini, sangat lebar sekali. Ini udah bagus sekali, men. Sekarang kita akan lanjut melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari rail Iroli Dogma ini. Pertama-tama pada bagian gear ratio ya. Untuk gear ratio di sini dia menggunakan gear ratio ini nih. 5.2/1. Langsung akan kita cek, kita akan mulai dari sudut sini, men. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget gear rasionya di 5.2/1. Untuk retrieve terasa ringan, crank feel-nya di sini terasa smooth banget. Kemudian untuk putaran kosong udah sangat balance sekali untuk perputaran rotornya. Pada bagian spring gate dia sudah menggunakan bahan metal dan untuk pair-nya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic di sini untuk rilis sih standar. Enggak terlalu sensitif dan juga enggak terlalu keras juga. Untuk tendangan balik atau blowback-nya pun terasa cukup standar, men. Di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Untuk size 800 jika kita menggunakan PE 0,6 atau yang berdiameter 0,127 mili itu masuk 163 meter, 0,8 atau yang berdiameter 0,147 mili masuk 121 meter dan PE 1 atau yang berdiameter 0,162 mili itu masuk 100 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di 100 meter
diameter, PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Iroli Dogma size 800. Di sini untuk hasil spooling rata sekali, men. Tidak ada penumpukannya. Bagus sekali. Untuk hasil lilitan main lainnya pun di sini terlihat sangat rapi. Pada bagian drag clicker, di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire dia pakai tipe yang flat atau pipih, dan housing clickernya di sini dia menggunakan bahan non metal. Ini menggunakan bahan nilon yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Dan untuk kinerja dari drag clickernya, pada saat saya putar spool dengan tension drag kosong, di sini untuk feel pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clickernya enggak terlalu berasa ya, masih sangat aman sekali. Dan untuk suara drag clicker pun yang dihasilkan di sini terdengar cukup asik, men, walaupun dia nggak kencang-kencang amat ya. Suaranya itu ngerepet dan bikin suaranya itu jadi lebih elegan. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Iroli Dogma ini. Dan di sini untuk suara clicker pada reel Iroli Dogma ini ada di 86,9 desibel. Di bagian land roller di sini dia terpasang cukup presisi, men. Tidak ada pergerakan signifikan pada land rollernya, dan juga untuk land rollernya pun terasa cukup sensitif di sini. Untuk land roller di sini dia menggunakan bahan dural, dan untuk bagian land rollernya ini dia disupport dengan satu buah ball bearing. Untuk ball bearing sih di sini dia belum stainless steel ball bearing, dan untuk ball bearing ini kalau saya ukur size-nya di 3,4 kali 7 kali 2. Dan di sini untuk kinerja dari land roller sudah saya cek untuk pergerakan mainline lambat, cepat ataupun tersendat-sendat. Untuk land roller sudah memberikan reaksi yang baik. Dan untuk reel ini dia juga sudah diberikan dengan beberapa sistem pertahanan air. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan. Yang pertama pada bagian tutup spool. Kemudian di bagian rotor nut di sini juga udah ada karet seal-nya. Lalu di bagian sambungan handle ya. Dan juga AC cap di bagian dalam, men. Nah, ini di bagian dalamnya ini udah ada karet seal-nya. Dan di sini juga ada karet seal-nya. Untuk berat reel Iroli Dogma size 800 ada di 124 gram saja, 125 gram, naik 1 gram tadi. Dan sekarang langsung aja kita akan bongkar dan kita akan lihat nih untuk internal parts penyusun dari reel Iroli Dogma ini, men. Oke, di sini ternyata di bagian rotor nut dia tidak dilengkapi dengan karet seal ya. Tapi nggak masalah sih. Karena untuk rotor nut ini sebenarnya untuk poin air masuk itu lebih besar dari celah rotornya ini ke danding dari bagian sini, men. Jadi menurut saya sih it's okay ada atau nggak ada karet seal di bagian sini. Kalau ada ya bagus, kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Oke. Wah, saya baru lihat ini. Ternyata di bagian bodinya ini dia sama sekali tidak terlihat skrup ya. Jadi terlihatnya ini kesannya lebih minimalis, dan juga dia kesannya gimana ya, lebih modern karena tidak terlihat sama sekali skrup di bagian sini. Harusnya sih skrupnya ada, harusnya di bagian sini dan juga di bagian sini, men. Dan untuk buka yang ini kayaknya harus buka dari entahlah. Kita bongkar dulu aja yang pasti ya. Di bagian ini, di bagian rotor nut dia tidak ada karet seal-nya, tapi dia digantikan di bagian leher rotor. Nah, ini ada karet seal-nya nih di bagian sini, men. Tuh. Nah, jadi untuk buka body trimnya ini dari sini. Tuh. Panjang sekali ini. Dan untuk board bodinya dia tercover di bagian sisi dalam untuk ini ya. One way cover ya. Nah, ini body trimnya sangat panjang sekali. Cabut body trim, dan harusnya di bagian dalam body trim ini ada skrup lagi harusnya ya. Oke. Nah, ini ada satu skrup lagi. Jadi skrupnya benar-benar tersembunyi, nggak bisa kita lihat dari sisi luar untuk bodinya. Jadi bodinya itu benar-benar plong tanpa ada skrup.
Padahal sebenarnya itu ada. Oke, sekarang udah terbuka. Pada bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan dural. Untuk duralnya ini ringan sekali, men. Ringan, dan ini bikin bobot relnya ini jauh berkurang signifikan. Kemudian di bagian one way system, di sini terdiri dari beberapa parts. Ada washer, ada ball bearing, ada babysitter. Kemudian ada one way. One way-nya udah one way satu arah. Ada 6 roller bearing di bagian dalam. Ada one way clutch dan juga ada pinion gear. Pinion gearnya pakai bahan brass. Nah, di sini untuk bagian main gear pada rel ini dia menggunakan bahan zinc, dan di sini sih yang keren adalah untuk bahan main gearnya ini dia udah menggunakan sistem cutting, sistem scrub, di mana untuk main gearnya ini terbentuk dari satu body, jadi dia one piece gitu tanpa ada sambungan, jadi bener-bener dari bongkahan dibentuk menjadi seperti ini, men. Jadi untuk bagian as, kemudian ke bagian main gear, lalu ke bagian idle gear, ini benar-benar tanpa sambungan, jadi satu body, men. Nah, dengan sistem seperti ini, dia akan membuat kinerja kekuatan dari main gearnya ini jauh lebih baik karena dia tanpa sambungan. Kalau dia pakai sambungan itu ada kemungkinan lepas coran di bagian sambungannya hingga menyebabkan main gearnya loss. Dan di sini tentunya dengan sistem kayak gini, resiko seperti itu udah benar-benar 0% ya, benar-benar nggak akan terjadi lagi, men. Keren ini. Kemudian di sini untuk ukurannya, untuk panjang as itu ada di 22,28 mili. Diameter sebelah kanan di 6,96, diameter sebelah kiri sama. Lebar main gear kurang lebih di 24,05, tebal giginya 0,80, kemudian untuk idle gearnya diameternya ada di 10,22 mm. Kemudian lanjut di bagian oscillating slider, dia menggunakan bahan zinc juga. Untuk oscillating slidernya ini udah keren sekali. Dia disupport dengan satu buah slider guide yang pada bagian bawah, dan juga ada satu buah slider guard yang ada pada bagian atas di sini, men. Nah, jadi untuk pergerakan dari oscillating slidernya dia akan jauh lebih presisi ya, dengan dua tumpuan seperti ini. Di bagian oscillating gear ini dia tidak disekrup. Jadi dia tidak dikunci menggunakan skrup. Akan saya coba buka dulu. Nah, di sini pada bagian oscillating gearnya dia menggunakan bahan zinc. Size-nya cukup imut. Untuk diameter ada di 15,55 dengan ketebalan di 1,83 mili. Kemudian kita lanjut lagi di bagian oscillating gear, dia udah disupport dengan satu buah ball bearing. Ini ball bearing susah banget untuk copotinnya. Saya coba nggak bisa, ya udah biarin aja, nggak usah kita copotin untuk ball bearingnya, men. Nah, kemudian di bagian ball bearing untuk one way sepertinya ini dia udah menggunakan stainless steel ball bearing ya, sepertinya, men. Karena ini udah cukup mengkilat sih untuk ball bearingnya ini. Untuk size-nya ada di 5,5 kali 12 kali 4. Kemudian untuk ball bearing pada bagian support drive gear. Nah, ini saya cek juga. Ini juga sepertinya sudah menggunakan stainless steel ball bearing, men. Nah, kayaknya ya ini udah menggunakan stainless steel ball bearing. Size-nya di 6,5 kali 11 kali 3. Kemudian untuk yang sebelah kanan di 6,5 kali 11 kali 3 juga, men. Jadi size-nya sama kiri dan kanan. Kemudian di sini untuk jumlah ball bearing pada rel ini di 5+1. Di bagian line roller ada 1, kemudian di bagian pinion gear ada 1, kiri dan kanan drive gear 1, 2, ada 4, dan di bagian ini oscillating gear ada 1, berarti 5, dan untuk spare part yang bereaksi keras ada magnet. Di sini, nah ini nih, ada 1 nih, skrupnya yang bagian untuk body trimnya. Sedangkan yang lain sih udah aman dari reaksi magnet. Kemudian di bagian clicker ini washer untuk spool. Lalu di bagian lainnya ball bearing one way clutch itu hal yang wajar. Untuk washer ini washer pada bagian one way bereaksi keras. Kemudian di sini aman. Oh, ini nih. Pada bagian as untuk engsel di bagian handle, knopnya aman. Kemudian skrup pada bagian spool di bagian sini aman. Ini dia punya slider guard
Skrupnya juga kayaknya masih bereaksi keras di sini, Mamen. Terbilang untuk spare part bereaksi keras pada magnet di reel ini terbilang cukup minim ya. Di bagian spare part yang krusial itu udah menggunakan bahan-bahan stainless steel dan juga dural, dan bisa dibilang untuk reel ini udah cukup mumpuni sih kalau kalian mau ajak bermain di kelas saltwater, mungkin casting ringan di karang dangkal dengan target-target ikan seperti ginggang ataupun ya kerapu-kerapu kecil ya ukuran-ukuran 5 jari, ataupun di freshwater juga tentunya udah sangat mumpuni sekali. Oke, jadi sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Ya, oke, jadi tadi kita udah lihat ya untuk spesifikasi, mekanisme, fitur-fitur eksternal dan internal part dari reel Iroli Dogma ini. Menurut saya sih untuk reel ini udah jauh lebih dari cukup ya. Jadi ini udah bisa dibilang sih overspec sih untuk sebuah reel di size 500 dan 800 dengan spesifikasi seperti ini. Ini udah sangat mumpuni banget, udah sangat maksimal sekali. Terutama kalau kita lihat dari peruntukan bahwa untuk reel ini dia dikeluarkan untuk pastinya ya untuk memancing dengan teknik-teknik light ataupun di ultra light ataupun di stream, dan ini dengan konfigurasi seperti ini udah sangat mumpuni banget, Mamen. Dan mungkin buat teman-teman semua yang bertanya apakah reel ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, untuk bermain di kelas casting, ultralight casting, stream ultralight, micro casting, kemudian untuk bermain kolaman target nyimas di size sekitar 1,4 kilo, 1,5 kilo, ini sangat mumpuni banget untuk bermain dasaran ringan. Kemudian untuk bermain mancing udah galah, ini juga sangat cocok sekali, Mamen. Karena dragnya ini smooth banget, Mamen. Nah, ini sangat cocok sekali untuk mancing udang galah. Kemudian juga selain daripada itu untuk jorannya. Joran kalian bisa gunakan joran di 1,3, 2,6. Kemudian untuk PE di size 800 kalian bisa isi PE 0,8, 1, 1,5. Kemudian untuk spot, saltwater dan freshwater tentunya udah sangat mumpuni banget untuk reel ini. Tinggal perawatan kalian aja bagaimana dan juga cara pakai kalian untuk membuat reel ini tetap selalu terjaga dalam jangka waktu panjang atau dari segi tingkat keawetannya jadi lebih mumpuni, Mamen. Dan untuk harga reel Iroli Dogma ini dibanderol di range harga di sekitar 300-an ribu. Saya belum cek sih tadi untuk harganya ya. 300.000 aja, 315.000. Ini nih yang paling murah, 315.000. Dan menurut saya di range harga segitu sih untuk reel ini udah sangat cakep sekali, udah sangat wow banget, udah big deal banget, Mamen. Dan untuk link pembelian buat teman-teman mungkin yang berminat untuk memilikinya, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Dan juga di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.